Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di devotion pagi kita hari ini. Di tahun 2021 kita percaya kuasa Tuhan lebih dinyatakan lagi dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu yang terus Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada saat ini, dan pun kami masih di rumah mengikuti devotion pagi hari ini, tapi kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami, kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Engkau bertata Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami Tuhan, karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memulai devotion kami pagi hari ini. Kami mau memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini anak-anak semuanya, yaitu yang berkata Tuhan Yesus baik dan berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebentar kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita naikkan pujian yang mengatakan mujizat besar pasti terjadi dalam hidup kita. Kita diciptakan untuk berkuasa, kita dibangkitkan untuk jadi pemenang. Amin. Mari kita naikkan pujian ini dari awal bersama-sama. Diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang
sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bila Engkau yang bertata dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga taburan firman Tuhan itu boleh memberkati kami jadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan hidup kami tidak pernah sama lagi karena kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati anak-anak dimanapun berada, sehingga firman-Mu itu boleh kami terima dengan baik dan benar. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku Sekolah Kristen Terang Bangsa. Puji Tuhan, luar biasa di tahun 2021 ini Tuhan sudah memimpin kita semua. Kalian sudah berlibur kemarin, menikmati kebersamaan sama keluarga. Hari ini sudah di hari ke-11 kita ada di tahun 2021 ini. Tentu semua anak-anakku punya mimpi untuk tahun ini, punya harapan, pengen apa tahun ini ya? Aku pengen apa tahun ini ya? Anak-anakku sekalian yang saya cintai, pagi ini kita mau belajar firman Tuhan. Yuk, sebelum kita baca firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur tahun 2021, Tuhan Engkau sudah memimpin setiap kami. Kami boleh ada di hari ini sebagaimana kami ada, khususnya kami keluarga besar, anak-anak-Mu di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pertolongan, anugerah, pimpinan Tuhan, sehingga kami disanggupkan oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2021 ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menuntun, Tuhan memimpin kami. Kalau Tuhan sudah menuntun kami di tahun 2020, maka kami percaya juga Tuhan, Kau juga akan menuntun, bahkan memberikan keajaiban-keajaiban, pertolongan Tuhan lebih nyata lagi di tahun 2021 ini untuk setiap kami, anak-anak-Mu di Sekolah Kristen Terang Bangsa. Kami siap untuk Engkau tuntun, siap untuk Tuhan pimpin. Ajari kami Tuhan, tolong kami agar kami mengerti bagaimana Tuhan memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku, silakan dibuka Alkitabnya yang di rumah semuanya. Kita sama-sama baca firman Tuhan sedikit pagi ini. Kita baca bersama-sama dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Firman Tuhan, saya akan baca ya. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sebab mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, saya cintai dalam Tuhan Yesus, saya yakin kalian semuanya pasti sudah sangat kangen sekolah. Saya tahu itu. Pasti kalian semuanya sudah pengen kembali sekolah. Karena apa? Saya yakin pasti bagi kalian sekolah itu adalah salah satu cara untuk saya bisa meraih mimpiku. Di sekolah menyenangkan banget. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan tentang hidup kita. Kalian mau hidupmu seperti bangsa Israel
dituntun Tuhan secara ajaib. Dituntun Tuhan secara ajaib. Syaratnya ada 3. Kalau ke sekolah kita ada SPP. Nah, syarat untuk kita ngalamin keajaiban Tuhan menuntun, memimpin setiap kita juga saya kasih tips yaitu SPP. Apa itu SPP? Bukan bayar uang sekolah, bukan. SPP, S yang pertama adalah kalau anak-anakku mau menjadi orang yang besar, jadi orang yang dipakai Tuhan, cita-citamu berhasil, mimpimu tercapai 2021 atau 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, maka yang pertama ini anak-anakku kau harus perhatikan. Kamu sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kamu harus siap perang. Maksudnya gimana serius kan? Kita belajar kok disuruh perang. Perang apa dulu? Sekarang lagi pandemi corona kan, kita punya musuh yang harus kita lawan supaya engkau jadi anak-anak yang berhasil. Musuh kita, kalau musuh bangsa Israel kan ada bangsa-bangsa lain di sekitar, di area di luar Mesir. Kalau mereka sebelum sampai di tanah Kanaan, mereka disuruh Tuhan perang karena Tuhan mau proses mereka. Kamu juga punya perang. Kamu juga punya musuh. Musuhmu apa? Musuhmu, musuhnya serius kan? Musuh kita adalah yang pertama, kemalasanmu, kejenuhanmu. Saya sudah berbulan-bulan dari bulan Maret, mosok belajar seperti ini sih, Sir. Aku pengen sekolah. Aku pengen ketemu teman-temanku. Ya, saya kan tahu. Tuhan pun tahu. Tuhan tahu untuk mau menjadikan engkau jadi seorang yang berhasil kelak, maka kamu harus mau melawan setiap musuh-musuhmu. Pertama, kemalasan. Sir, ini sudah berbulan-bulan sekolah kok seperti ini, belajar kok dari rumah, cuma lihat HP terus. Aku tak bangun siang aja guruku Miss Answer nggak tahu kok saya taniawan, bangsawan. Bangsanya taniawan. Nah, mudah-mudahan anak-anakku di Terang Bahasa tidak ada yang bangsawan, tidak ada yang taniawan, ada ya. Semuanya taninya gasi. Bangunnya pagi, karena bangun pagi selalu ingat doa, bersyukur sama Tuhan. Tanya Tuhan, hari ini saya mau sekolah, hari ini saya mau belajar. Lawan kemalasan. Tidak ada keberhasilan bagi orang pemalas. Dan aku tahu nggak? Tuhan, di mata Tuhan, anak yang malas itu dianggap Tuhan jahat. Jangan salah. Anak-anak Tuhan di Terang Bangsa semuanya rajin. Amin. Anak-anak Tuhan yang mau dipimpin Tuhan dengan cara yang ajaib, jadi orang-orang yang sukses, jadi orang-orang yang berhasil, semuanya rajin, semuanya berani melawan kemalasan, semuanya tidak ada yang bangun siang, semuanya bangun pagi, semangat untuk belajar, meskipun bangun pagi persiapan, ketemu Miss Answer-nya, pakai GCR, pakai video call, tidak apa-apa, saya mau belajar. Tapi saya rasa bosan. Tidak apa-apa, bosan itu adalah musuh kita. Kamu mau jadi anak yang berhasil, mau Tuhan menuntun hidupmu, tidak ada cara lain. Tuhan maunya kita lawan, kita harus berperang sama musuh kita itu. Kemalasan, kebosanan, itu harus dilawan. Anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu S. Kemudian yang kedua, P. Tadi kan SPP, saya kan janji ada 3 tipsnya SPP. P yang pertama adalah proses. Apa maksudnya, Sir? Tuhan suka sekali sama anak-anak yang mau diajarin, yang mau dibentuk, yang mau diproses. Nah, anak-anakku, kata firman Tuhan, kamu itu, seriuskan itu, semua kita pengikut Tuhan Yesus itu, kita ini adalah pasukannya Tuhan. Ada ayatnya. Yo, buka firman Tuhan, Keluaran 13 ayat 12 maksud saya.
Keluaran 12 ayat 41. Saya baca ya. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu di mata Tuhan, meskipun waktu itu mereka jadi rewang, jadi budaknya bangsa Mesir, tapi di mata Tuhan, mereka itu pasukannya Tuhan. Kamu itu adalah pasukannya Tuhan. Coba sekarang pegang dadanya, bilang, katakan sama dirimu sendiri, terima kasih Tuhan Yesus, saya ini pasukanmu. Kalau pasukannya Tuhan Yesus, berarti harus mau belajar, harus mau diproses. Kenapa kamu pilih sekolah terang bangsa? Karena terang bangsa adalah tempat para pasukannya Tuhan. Amin. Terang bangsa ini adalah tempat murid-murid pasukan-pasukan Kristus. Sebelum engkau dipakai Tuhan luar biasa di bangsa-bangsa, sebelum engkau dipakai Tuhan luar biasa menjadi orang-orang sukses nanti di pemerintahan, di tempat pekerjaanmu masing-masing, dimanapun engkau berada, beri dirimu sekarang. Kalau gembala mengajar, nakku, devotionnya, kamu mau, kamu nurut, kamu manut, dengarkan kata Miss Answer-nya. Manuto, taat sama apa kata orang tua. Apa yang papa mama suruh kamu lakukan, taat saja. Kamu harus mau diproses, dibentuk, diubah hidupmu, hatimu, kebiasaanmu, watakmu. Anak-anakku, kalian tahu, sebelum kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, maka Tuhan selalu, ingat ini, ingat kata-kata saya, tidak pernah Tuhan tiba-tiba mengangkat seseorang, tiba-tiba membuat dia menjadi orang besar, tidak. Kalian tahu ceritanya Daud? Siapa yang berpikir Daud yang biasanya tiap hari cuma ke rumah, terus ke ladang, ngangon domba yang cuma 3-4 ekor. Tidak ada yang tahu kalau dia akan menjadi seorang raja. Tidak ada yang tahu kalau dia akan menjadi seorang, boleh dikatakan kalau zaman sekarang ya, menjadi seorang presiden. Seorang anak yang bukan siapa-siapa, bukan anak orang kaya, bukan anak orang yang punya, bukan dari keluarga yang berpendidikan dan segala macam, tapi menjadi seorang presiden, kira-kira seperti itu. Anak-anakku, kamu juga bisa diangkat oleh Tuhan, juga bisa dipakai oleh Tuhan. Apa cita-citamu, kamu harus bawa itu sama Tuhan dan beri dirimu diproses, dibentuk. Anak-anakku yang TK, yang SD, kalau terlambat dihukum. Jangan pernah bilang dihukum. Kalau kita melakukan pelanggaran di terang bangsa, itu namanya bukan dihukum, itu namanya didisiplin, disciple, dibentuk, dimuridkan. Kamu dididik, kamu diajari tentang sesuatu yang membuat kamu menjadi orang yang sukses di masa depan. Itulah terang bangsa. Anak-anakku sekalian, yang SMP juga sama, SMA, SMK. Mungkin sekarang kamu sudah berpikir, nanti setelah dari sini saya mau kemana? Anak-anakku, ingat, yang penting paling utama, kamu beri dirimu diproses oleh Tuhan. Ini adalah proses tahap demi tahap. Mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK. Anak-anakku, belajarlah mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Saya Rizky mau cerita sedikit, sebentar saja. Saya Rizky dulu tidak pernah menyangka bahwa saya Rizky akan tinggal dan hidup di Jawa ini. Yang saya Rizky tahu dulu waktu zaman SD, saya Rizky cuma melihat gambar Candi Borobudur di buku pelajaran SD. Saya Rizky masih ingat itu. Tidak pernah mimpi akan jadi orang yang bahkan tinggal dekat dengan Candi Borobudur. Beberapa waktu lalu saya Rizky selama 19 tahun tinggalnya di Magelang. Bahkan sering ke Borobudur.
Itu salah satu yang tidak pernah terpikirkan oleh Serisken, tapi Serisken sekarang sadar bahwa itu adalah caranya Tuhan menuntun Serisken. Tapi apakah itu bisa terjadi dengan tiba-tiba? Oh tidak. Ada tahun-tahun, ada proses, ada hidup yang Serisken sudah lewati yang itu sangat tidak mudah. Serisken pernah hampir putus asa. Tamat SMA, Serisken rasa pikirannya, aduh hidup saya begini-begini saja, tidak bisa kuliah, sudahlah hidupku begini sajalah. Dari rumah, Serisken anak desa tinggalnya di rumah, kemudian ke ladang, terus ya ketemu anak-anak, gaul dengan teman-teman sekampung, minum, mabuk seperti itu, ya hidupku akan begini saja. Sampai satu titik kakaknya Serisken pernah bilang begini sama Serisken, sore-sore sudah hampir malam, pulang dari ladang, bajunya masih kotor seperti itu karena baru macul di ladang. Kakaknya Serisken bilang begini, kakaknya Serisken waktu itu sedang kuliah, "Dek, kamu mau nggak jadi hamba Tuhan? Saya rindu loh, satu aja dari keluarga kita jadi hamba Tuhan." Loh, gimana caranya kak? Kamu mau sekolah? Nah ini, kamu mau sekolah. Sekolah di mana? Sekolah di Jawa. Anak-anakku, itu adalah titik awal perubahan hidupnya Serisken. Serisken tidak pernah membayangkan akan bagaimana hidup di Jawa, tidak pernah. Tapi cuma satu yang Serisken mau. Tuhan, aku mau melayani Engkau. Kemana Tuhan tuntun, kemana Tuhan pimpin, saya mau ikut. Anak-anakku, coba pikirkan cita-citamu sekarang. Pikirkan kamu besok mau jadi apa. 10 tahun, 15 tahun ke depan kamu mau jadi apa? Anak-anakku yang SMP, yang SMA, yang SMK, saatnya kamu berpikir sekarang. Bukan waktunya kebanyakan main. Nanti tidak kamu nyesal. Kamu menyesal itu sudah waktunya sudah terlambat. Mumpung belum terlambat, beri dirimu dibentuk Tuhan di terang bangsa ini. Apa kata gurumu, apa kata papa mama, dengarin, taat. Cuma itu satu-satunya cara supaya engkau diberkati oleh Tuhan. Ingat Keluaran 20:12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu apa? Itu janji keberhasilan. Anak-anakku sekalian, proses. Siapa yang sangka Pak Jokowi kok jadi presiden? Tampilannya kok ngono kok jadi presiden gimana? Seorang yang bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa angkat. Jangan pernah mengecilkan orang. Kalau Tuhan sudah mau mengangkat hidup seseorang, Tuhan akan angkat. Engkau, anak-anakku, juga akan diangkat oleh Tuhan. Karena engkau adalah pasukannya Kristus yang sedang disuruh Tuhan sekolah di terang bangsa, yang sedang disuruh Tuhan diproses di terang bangsa. Ingat ya, P, proses. P yang ketiga, yang terakhir, percaya. Percaya Tuhan pasti menuntunmu. Bangsa Israel percaya Tuhan menuntun mereka, mimpin mereka. Tuhan suruh kemana? Lewat tiang api, waktu malam hari tiang awan. Kalian pernah lihat nggak awan yang pindah dari tempat karena angin kencang di atas, pindah? Coba bayangin, kira-kira begitu. Awannya di sini tebal, terus tiba-tiba pindah ke sana. Seperti itu bangsa Israel, ramai-ramai ribuan orang pindah ke sana. Terus kemudian malam hari ada tiang api di atas sana bergerak, mereka juga ikut ke sana. Seperti itu Tuhan menuntun. Karena apa? Mereka percaya di bawah pimpinan Tuhan melalui Musa waktu itu. Anak-anakku sekalian, percaya. Jangan bilang Serisken nggak bisa. Keluarga aku aja seperti ini kok, papa mamaku aja nggak perhatiin saya kok. Siapa bilang? Mau seperti apapun keadaan kita, jangan pernah putus asa. Asalkan kamu ingat satu hal, siapa yang menyertaimu, siapa yang kamu percaya dalam hidupmu. Kalau engkau masih percaya Yesus yang memimpin hidupmu, percaya mukjizat, keajaiban masa depanmu sudah dijamin oleh Tuhan. Bagianmu adalah kamu percaya. Amin. Terang bangsa dipakai Tuhan untuk menolong kamu menjadi orang yang diberkati Tuhan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, menjadi orang yang sukses. Mulai dari sekarang pikirkan itu.
Mumpung ini di awal tahun, bikin semangat baru, bikin tekad yang baru, bikin komitmen yang baru. Aku tidak mau seperti tahun 2020 kemarin. Aku mau 2021 ini saya berubah. Saya mau jadi anaknya rajin. Saya tidak mau malas-malasan lagi. Biarpun HP saya HP jadul, tapi saya semangat belajar. Oh iya. Jangan pegang HP karena HP-nya keren. Bukanya selalu IG, apalagi yang lain. Kalau Tuhan kasih engkau HP yang bagus, bersyukurlah. Pakai itu untuk belajar. Kalau engkau mau diberkati oleh Tuhan. Yang kedua tadi, SPP. S yang pertama, siap perang. Yang kedua, kamu beri dirimu diproses oleh Tuhan. Kamu sekarang saatnya diproses di terang bangsa. Mau anak-anakku yang TK, belajar. Yang SD, SMP, SMA, SMK, belajar. Kamu diproses oleh orang tuamu. Kamu diproses oleh gembalamu. Kamu diproses oleh wisdom di terang bangsa. Kemudian yang terakhir, jangan lupa, tidak ada keajaiban kalau kita tidak percaya. Tapi keajaiban selalu terjadi dalam hidup kita asalkan kita percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang pimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur tahun 2021 ini. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, memberkati keluarga besar Terang Bangsa. Tuhan memberkati setiap anak-anak kami di Terang Bangsa bersama orang tua kami masing-masing. Kami sangat percaya Tuhan bahwa tahun 2021 ini Tuhan sudah punya rencana yang ajaib untuk setiap kami. Tolonglah kami agar kami di Sekolah Kristen Terang Bangsa ini sebagai pasukan-pasukan Kristus, kami siap untuk berperang. Kami mau memerangi, kami mau melawan segala kemalasan. Kami mau melawan segala kejenuhan. Kami mau melawan segala ketidaktaatan. Kami mau menjadi pasukan-pasukannya Tuhan yang taat sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami juga jadi anak-anak yang manut. Anak-anak yang mau dibilangi sama orang tua, sama Miss and Sir di sekolah. Apapun kata-kata orang tua dan juga guru-guru kami Miss and Sir. Kami mau belajar taat Tuhan Yesus. Ajar juga kami agar kami selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menuntun kami, selalu ada di depan kami, selalu mau mengarahkan kami sampai kami kelak sebagai pasukan-pasukannya Kristus. Kami menjadi orang-orang yang berhasil. Tahun 2021 ini, di hari ke-11 di bulan Januari ini, Tuhan jamah setiap kami Tuhan. Jamah dan berkati setiap anak-anak Kristen Terang Bangsa, mulai dari KB, TK, SD, SMP, SMA, SMK, PKBM, setiap murid-murid, para orang tua diberkati oleh Tuhan, mengalami keajaiban pimpinan tuntunan Tuhan di 2021 ini. Kami yakin dan percaya karena kami ini adalah pasukan-pasukannya Kristus. Kami ini adalah anak-anak kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami akan menikmati keajaiban pimpinan pertolongan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Dan nanti di penghujung di bulan Desember 2021 kami bisa berkata, terpujilah Tuhan, mulialah Kristus yang sudah menuntun dan memimpin setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Raja, Sang Penebus kami yang hidup, kami mengucap syukur dan menyerahkan hidup kami, keluarga besar Sekolah Kristen Terang Bangsa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat tahun baru 2021. Sekolah Kristen Terang Bangsa. Tuhan Yesus memberkati.